apabila perselingkuhan itu hanya pegang-pegangan tangan, janjian, jalan-jalan, chatting, telepon-teleponan, nah itu tidak bisa dituntut secara pidana, kecuali perselingkuhan itu dibarengi atau dilakukan dengan perzinahan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Isram Law ya yang sudah men-subscriber channel YouTube saya yang hari ini sudah mencapai 13.600 subscriber ya. Terima kasih teman-teman, berkat dukungan teman-teman hingga saat ini saya masih eksis di YouTube. Oke, baik teman-teman. Segmen kali ini saya mau bahas mengenai apakah pasangan selingkuh itu bisa dituntut secara pidana atau bisa dilaporkan. Nah, baik teman-teman, pasangan selingkuh ini identik dengan tindakan perzinahan ya. Nah, ada selingkuh, ada zina teman-teman. Nah, dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, selingkuh adalah suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, curang, main serong, suka menggelapkan uang, korup, dan suka seleweng ya. Nah itu. Nah, selingkuh menurut Wikipedia adalah istilah umum yang digunakan terkait perbuatan atau aktivitas yang tidak jujur dan menyeleweng terhadap pasangannya, baik pacar, suami, ataupun istri. Nah, istilah ini umumnya digunakan sebagai sesuatu yang melanggar kesepakatan atau kesetiaan hubungan seseorang. Nah, itu ya teman-teman ya, kira-kira pengertian dari selingkuh. Nah, terus kemudian zina menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, zina merupakan perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau perkawinan secara sah. Nah, itu teman-teman ya, kira-kira pengertian dari zina ya dari KBBI ya. Nah, maka tindakan atau perbuatan selingkuh dan zina ini mempunyai makna yang berbeda ya, dan dapat disimpulkan bahwa perbuatan perselingkuhan tanpa melakukan hubungan perzinahan maka tidak dapat diproses secara hukum, tidak dapat dituntut secara pidana ya. Namun bila seseorang melakukan perselingkuhan lalu dibarengi dengan tindakan atau perbuatan zina, maka tentu itu dapat diproses secara hukum teman-teman ya. Nah, jadi sebagaimana diatur di dalam undang-undang KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di situ disebutkan pada pasal 284 ya, ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Nah, pertama ya, seseorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah atau zina ya, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. Lalu kemudian seorang wanita yang telah kawin melakukan mukah atau zina, maka mereka dapat diancam pidana 9 bulan teman-teman. Nah, jadi perselingkuhan tanpa melakukan ya, hubungan suami istri dengan pasangan selingkuhnya, misalkan ya cuman jalan-jalan terus kemudian pegangan tangan, chatting, telepon-teleponan, maka itu tidak dapat diproses secara hukum atau tidak dapat dituntut secara pidana. Namun ya, perbuatan dan tindakan itu juga tidak dibenarkan, tentu ada sanksi sosialnya ya, pasti ada sanksi sosialnya. Nah, dan akibat dari perselingkuhan itu, nah ini bisa berdampak pada perceraian. Nah,
karena misalkan hubungan sudah tidak harmonis lagi, sering cekcok, rumah tangga sudah tidak akur. Nah, salah satu pasangan yang sah itu bisa mengajukan gugatan cerai ke pengadilan karena suami atau istri telah memiliki atau mempunyai wanita atau pasangan idaman lain. Nah, itu ya teman-teman. Nah, terkait perbuatan zina ya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa perbuatan zina itu merupakan delik aduan ya. Nah, artinya hanya pihak yang punya kepentingan atau yang dirugikan yang boleh membuat pengaduan ke kantor polisi. Misalkan ya, nah, suaminya selingkuh. Nah, maka hanya istri atau pasangan sahnya yang hanya boleh dapat membuat pengaduan ke kantor polisi. Selain itu tidak boleh misalkan Pak RT, Pak RW yang telah mengetahui adanya perzinahan, terus kemudian tetangganya mau buat laporan, itu tidak boleh ya. Jadi hanya pasangan yang sahnya yang boleh membuat pengaduan karena ini deliknya aduan teman-teman. Nah, dan karena delik perzinahan ini merupakan delik aduan, maka perkara tersebut itu bisa dicabut kembali. Nah, ketika perkara tersebut, aduan tersebut sudah dicabut, maka tentu itu proses hukumnya akan dihentikan. Nah, kira-kira ya, itu pengertian hukumnya. Nah, delik aduan ini juga, teman-teman Bapak Ibu ya, delik aduan ini ada masa tenggangnya, ada kadaluarsanya ya. Misalkan sang istri telah menemukan suaminya atau pasangan sahnya telah melakukan perzinahan, lalu tertangkap basah atau digerebek ya, maka terhitung sejak dilakukan penggerebekan itu, maka penggerebekan itu terhitung ya sampai 6 bulan ke depan itu harus membuat pengaduan ke kantor polisi. Nah, namun apabila lewat dari 6 bulan atau misalkan sudah masuk pada bulan ke-7, maka tentu pengaduan ini tidak dapat diterima lagi karena ada masa kadaluarsanya, teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi perselingkuhan itu tidak dapat dituntut atau diproses secara hukum ya, secara hukum pidana, namun dampaknya ini bisa berakibat pada perceraian. Nah, karena salah satu pasangan sahnya mungkin tidak akan terima ketika suaminya atau istrinya melakukan perselingkuhan. Nah, apabila perselingkuhan itu hanya pegang-pegangan tangan, janjian, jalan-jalan, chatting, telepon-teleponan, nah itu tidak bisa dituntut secara pidana, kecuali perselingkuhan itu dibarengi atau dilakukan dengan perzinahan dan itu tertangkap tangan ya, dan ketahuan ada saksi, ada bukti, maka itu bisa diproses secara hukum. Nah, itu kira-kira ya teman-teman ya, karena dalam hukum kamus kitab undang-undang hukum pidana kita belum mengatur tentang perselingkuhan, mengenai perselingkuhan itu tidak dapat dituntut ya. Nah, itu nggak tahu nih kalau KUHP terbaru nih apakah sudah mengakomodir, apakah sudah mengatur mengenai perselingkuhan dapat dituntut secara hukum, nanti kita lihat. Nah, oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Share apabila ini bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.